Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Baik, hari ini kita akan belajar untuk materi selanjutnya mata kuliah K3L, yaitu materi mengenai identifikasi bahaya dan teknik identifikasi. Saya harap share screen-nya sudah kelihatan ya teman-teman. Baik, kita mulai ya. Nah, menurut ini adalah pernyataan dari OSHA. OSHA itu adalah Occupational Safety and Health Administration, di mana OSHA ini bertugas sebagai lembaga yang mengawasi K3L di Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini ada kutipan ya dari OSHA, di mana salah satu yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yaitu sebenarnya kegagalan suatu perusahaan dalam mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang mungkin ada atau bahaya yang mungkin terjadi, yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Nah, itu ya, menurut pernyataan dari OSHA, di mana sebenarnya kecelakaan kerja dan juga PAK atau penyakit akibat kerja itu bisa di, eh, diidentifikasi terlebih dahulu untuk mengenali bahaya yang mungkin terjadi, yang sebenarnya itu dapat dicegah untuk menghindari terjadinya penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja, gitu ya. Nah, menurut OSHA, unsur penting dalam penerapan program K3 yang paling efektif yaitu dengan melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang mungkin terjadi secara proaktif dan juga berkelanjutan. Nah, jadi identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem manajemen SMK 3, yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja, di mana diwajibkan dalam standar ISO 45001-2018 maupun standar peraturan PP nomor 50 tahun 2012 terkait SMK 3. Jadi, menurut OSHA itu, unsur penting dalam program K3 itu sebenarnya yang paling efektif di mana melakukan identifikasi bahaya dan juga penilaian resiko yang secara proaktif dan juga berkelanjutan. Di mana untuk di Indonesia sendiri, pengidentifikasian bahaya dan penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam sistem K3 atau SMK 3 diwajibkan ya dalam standar ISO maupun standar PP gitu. Nah, identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui dan mengenal dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti resiko bahaya pada peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan juga prosedur. Resiko ini merupakan akibat atau konsekuensi dari bahaya dan paparan. Nah, resiko itu eh, terjadi karena akibat dari konsekuensi dari bahaya yang terjadi dan juga paparan yang terjadi pada pekerja. Dengan demikian, resiko itu dapat dikurangi ya teman-teman dengan mengendalikan atau menghilangkan bahaya dengan yaitu seperti dengan mengurangi paparan yang mengenai pekerja. Kemudian penilaian resiko membantu pengurus memahami bahaya yang ada di tempat kerja dan memprioritaskan bahaya untuk segera dilakukan pengendalian secara permanen. Nah, penilaian resiko ini yaitu adalah proses penilaian suatu resiko dengan membandingkan tingkat kriteria resiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi resiko itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi resiko itu adalah akibat dari konsekuensi adanya bahaya dan juga paparan yang terjadi pada pekerja. Sehingga perlu dilakukan penilaian resiko, di mana penilaian ini untuk membandingkan tingkat kriteria resiko dan menerapkan pengendalian bahaya berdasarkan penilaian resiko yang sudah diidentifikasi gitu ya. Nah, ini ada dua istilah yang berbeda, yaitu pertama hazard dan juga danger. Di mana hazard ini adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan.
atau harm. Hazard ini dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, ataupun situasi kerja. Nah, hazard ini adalah sumber potensial bahaya ya, yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, dia itu tingkatnya lebih parah gitu dibandingkan dengan istilah kata danger, di mana danger ini merupakan tingkat bahaya atau suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Nah, danger ini adalah lawan dari aman ataupun selamat. Nah, hazard ini adalah dia tuh hazard itu istilahnya lebih ke sumber bahaya potensial yang mungkin terjadi gitu. Sementara danger itu adalah tanda berbahaya gitu, tingkat bahaya pada suatu kondisi pekerjaan gitu. Nah, sementara hazard itu adalah sumber bahayanya gitu ya. Nah, dengan melakukan identifikasi bahaya dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan di tempat kerja ini dapat menghindari adanya resiko kecelakaan kerja gitu ya. Nah, salah satu berikut ini adalah beberapa cara ya untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Pertama, yaitu aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. Kemudian yang kedua, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan juga tamu. Kemudian yang ketiga, ada budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor manusia lainnya. Kemudian yang keempat, bahaya dari luar lingkungan tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kelima, dilakukan identifikasi infrastruktur atau perlengkapan bahan material di tempat kerja. Selanjutnya, yang keenam yang dapat dilakukan yaitu perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan material yang digunakan. Kemudian, selanjutnya perubahan sistem manajemen K3, penerapan peraturan perundang-undangan, desain tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi identifikasi bahaya ini perlu ya dilakukan di tempat kerja, di mana pada suatu perusahaan ataupun organisasi untuk melihat resiko bahaya apa yang mungkin terjadi di tempat kerja pada aktivitas operasional yang dilakukan oleh pekerja. Nah, berikut ini ya yang saya jelaskan sebelumnya apa saja yang perlu diperhatikan gitu untuk melakukan identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya juga dapat dilihat dengan memperhatikan faktor-faktor bahaya yang mungkin terjadi berdasarkan faktor-faktor seperti faktor biologi. Nah, faktor biologi itu contohnya jamur, virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya ya. Kemudian faktor kimia, faktor fisik dan juga mekanik. Kemudian faktor biomekanik atau postur dan juga posisi kerja. Kemudian faktor psikis ya, mengenai beban kerja gitu, komunikasi, pengenalan manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya dampak lingkungan, juga diidentifikasi untuk memperhatikan faktor-faktor bahaya kerja yang terjadi pada kegiatan kerja di perusahaan. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Contoh potensi bahaya yang mungkin terjadi berdasarkan klasifikasinya ya. Ada kategori A, B, C, dan juga D. Nah, di mana kategori bahaya ini dapat dilihat ya mengenai potensi bahaya yang mungkin terjadi berdasarkan kategorinya. Di mana pertama ada kategori A, yaitu potensi bahaya yang menimbulkan resiko jangka panjang pada kesehatan. Nah, kategori A ini itu dia berbahaya pada kesehatan. Kemudian kategori B, potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Selanjutnya ada kategori C, risiko terhadap kesejahteraan ataupun kesehatan sehari-hari. Selanjutnya kategori D, potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologis. Nah, gitu ya. Jadi kategori A itu termasuk kategori pada kesehatan, misalnya bahaya kimia,
yaitu paparan kimia gitu ya, bahaya biologis, adanya paparan virus, bakteri gitu ya. Kemudian bahaya fisik, misalnya ada kebisingan, penerangan, dan getaran gitu yang melebihi batas normal gitu ya. Bahaya ergonomi, bahaya ergonomi itu bagaimana kegiatan operasional itu berulang-ulang gitu ya, seperti posisi duduk, pekerjaan yang berulang, jam kerja yang lama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kategori B, yaitu kategori yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Contohnya apa? Itu seperti kebakaran, potensi bahaya mekanik, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada kategori C yang mengakibatkan resiko terhadap kesejahteraan, misalnya ada tidak adanya disediakan air minum, toilet yang tidak memadai gitu ya. Jadi kelihatan ya dari kategori A, B, C dan D itu kelihatan bagaimana jenis-jenis bahayanya berdasarkan definisi yang ada gitu ya. Nah, kategori D ini lebih ke resiko pribadi dan juga psikologis dari si pekerja. Misalnya apabila terjadinya pelecehan gitu ya, kekerasan di tempat kerja gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori D gitu. Oke, kita lanjut ya. Bentar, ini ada kendala. Sebentar. Nah, ini adalah 6 langkah ya. 6 langkah dalam mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko sesuai dengan standar OSHA. Nah, pertama, hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko yaitu mengumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, pertama kita harus mengumpulkan ya semua informasi yang kita ketahui mengenai bahaya, kemungkinan bahaya yang akan terjadi di tempat kerja. Kemudian yang kedua, dilakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, melakukan inspeksi secara langsung ini yaitu dengan cara ketika kegiatan operasional itu sedang berlangsung gitu ya, atau kegiatan pekerjaan itu sedang berlangsung, sehingga kita dapat melihat secara langsung dengan melakukan inspeksi dan menemukan potensi bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Nah, ini kita cek dari bahaya yang telah diidentifikasi, apa yang akan terjadi dengan kesehatan para pekerja gitu. Kemudian yang keempat, melakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Nah, kita harus melakukan investigasi ya, melakukan investigasi setiap insiden yang sudah pernah terjadi, kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan gitu. Dan kita menginvestigasi penyebab dari kecelakaan kerja itu apa gitu ya. Kemudian selanjutnya melakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Nah, ini kita dapat mengidentifikasi bahaya sesuai dengan situasi yang ada di perusahaan ketika situasi darurat maupun aktivitas yang tidak biasa ataupun tidak rutin. Nah, itu juga kita harus perhatikan bahaya yang mungkin terjadi gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, kita kelompokkan sifat bahaya yang diidentifikasi, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan identifikasi bahaya dan juga investigasi ya, kita kelompokkan setiap bahaya yang teridentifikasi. Nah, kita kelompokkan ke dalam kategori A, B, dan C gitu ya tadi. Kemudian tentukan langkah-langkah pengendalian sementara. Nah, tentukan dari bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi, tentukan terlebih dahulu pengendalian sementara yang dapat dilakukan.
Selanjutnya, tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Nah, kemudian setelah kita cek nih bahaya apa saja yang sudah kita identifikasi, kita prioritaskan dulu dari skala terpenting ya dari bahaya yang ada, mana yang perlu dilakukan pengendalian secara permanen. Di mana artinya resiko tersebut bahaya tersebut sering terjadi atau berulang dan mungkin akan terjadi lebih sering dibandingkan bahaya yang lainnya yang sudah diidentifikasi gitu ya. Nah, berikut ini adalah teknik mengidentifikasi bahaya ya teman-teman, di mana ada banyak ya metode dalam mengidentifikasi bahaya ataupun resiko lebih tepatnya untuk mengetahui bahaya ataupun resiko yang terjadi dalam proses kerja gitu sehingga kita menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh teknik identifikasi bahaya. Pertama, yaitu dengan menggunakan metode what if checklist. Nah, ini metode yang paling sederhana ya, di mana kita melakukan what if checklist, kita mengecek apa yang akan terjadi, apa apa yang akan terjadi jika ini dilakukan gitu. Nah, itu adalah termasuk dalam what if checklist. Kemudian hazard and operational ability, studi. Nah, ini kita lebih ke memperhatikan potensi bahaya yang mungkin terjadi gitu ya dalam kegiatan operasional kerjanya. Kemudian FMA atau Value Model and Effect Analysis. Nah, ini kita lebih ngecek ke peralatan yang digunakan, resiko apa yang mungkin terjadi pada peralatan tersebut gitu ya. Kemudian ada VTA Fault Tree Analysis dan juga ada Job Hazard Analysis and Job Safety Analysis gitu. Nah, jadi kalau Fault Tree Analysis ini lebih memperhatikan bahaya yang terjadi ketika kecelakaan itu sudah terjadi gitu. Nah, bagaimana kita mengecek bahaya-bahaya yang mungkin terjadi ketika kecelakaan itu terjadi gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah penjelasan ya mengenai metode-metode yang sebelumnya saya jelaskan mengenai metode pengendalian risiko bahaya yang terjadi di perusahaan. Pertama, what if checklist. Nah, cara ini di mana kita mempelajari ya setiap proses yang ada pada kegiatan operasional. Kemudian kita mempertanyakan apa saja eh, yang akan terjadi, bahaya yang akan terjadi, dan kemudian kita lakukan checklist. Nah, kita buat list pertanyaan, memperhitungkan skenario terjadinya insiden ataupun bahaya. Kemudian kita mengidentifikasi bahaya potensial dari tiap-tiap tingkatan proses. Nah, cara ini efisien jika dikerjakan oleh tim yang memiliki pengalaman untuk evaluasi suatu proses. Jadi, what if checklist ini lebih ke eh, pengecekan pada kegiatan operasional secara umum gitu ya. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh ya, contoh penerapan what if analysis pada suatu perusahaan di mana di sini di dalam what if ini kita memberikan pernyataan gitu ya apa yang akan terjadi jika ini gitu ya. Kemudian ada causesnya, penyebabnya apa, nah konsekuensinya, akibatnya apa, dan tabel kontrol. Nah, kontrol apa yang harus dilakukan gitu ya supaya tidak terjadi pernyataan what if bahaya yang akan terjadi gitu ya, kontrolnya seperti apa. Kemudian em, recommendation yang diberikan itu apa gitu ya contohnya. Kemudian ada Hazard and Operability Study atau HAZOP, di mana ini untuk mengidentifikasi persoalan dari operasional proses yang bisa mempengaruhi efisiensi produksi secara serta keselamatan. Nah, ini lebih mengidentifikasi persoalan dalam operasional ya pada suatu kegiatan kerja dan mengidentifikasi resiko
yang terstruktur tentang operasi yang berlangsung gitu. Nah, dari rentetan operasi yang berlangsung itu resiko-resiko apa yang mungkin terjadi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan hazard ini. Dan ini lebih ke resiko-resiko yang berbahaya, misalnya terpapar bahan kimia gitu ataupun em, virus gitu. Nah, ini lebih ke kegiatan-kegiatan yang lebih berbahaya gitu dibandingkan dengan hazop itu kegiatan yang umum gitu. Dibandingkan dengan what if itu kegiatannya lebih umum gitu ya. Nah, ini adalah adaptasi hazop ya, contoh formnya, di mana di sini kita membuat skala resikonya yang paling tinggi hingga yang terendah gitu ya. Kita klasifikasikan resiko yang akan terjadi gitu pada kegiatan operasional. Nah, ini dijelaskan ya dari pada tahap satu operational situationnya itu apa aja dan ini adalah resikonya. Resikonya itu apakah ini termasuk danger ataupun tidak, berbahaya ataupun tidak gitu ya. Selanjutnya ini adalah FMEA ya. Nah, FMEA ini lebih mengidentifikasi resiko berdasarkan pertimbangan kesalahan dari perlengkapan yang dipakai serta mengevaluasi dampak dari kekeliruan itu. Nah, jadi FMEA ini lebih memfokuskan ke resiko yang terjadi apabila ada perlengkapan yang mengalami kerusakan atau yang tidak sesuai secara ergonomis gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan FMEA. Nah, jadi kita FMEA ini kita menganalisis perlengkapan ataupun peralatan yang digunakan, apakah dapat terjadi peluang abnormal ataupun penyimpangan ataupun bahaya ya gitu dari perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi dan konsekuensi yang ditimbulkan. Nah, konsekuensi yang ditimbulkan itu maksudnya bahaya yang ditimbulkan dari kegunaan peralatan tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh form FMEA ya, ya teman-teman. Dan di sini dijelaskan ya, misalnya eh, mengenai penggunaan pensil gitu ya, dan penghapus gitu. Nah, kemudian perbedaan dengan menggunakan pensil wood atau lead dan pensil lainnya gitu ya, atau lead bricks gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk FMEA ini bagaimana perusahaan tersebut memberikan rekomendasi juga baiknya seperti apa gitu kondisi yang digunakan. Selanjutnya ada fault tree analysis, yaitu di mana suatu teknik yang bisa dipakai untuk memprediksi atau menjadi alat investigasi setelah terjadinya kecelakaan dengan melakukan analisa proses peristiwa. Nah, jadi fault tree analysis ini kita sebenarnya lebih menganalisis peristiwa ataupun kecelakaan kerja yang sudah terjadi gitu ya. Nah, dilakukan identifikasi dengan cara menggunakan fault tree analysis. Nah, itu yang bisa digunakan. Jadi, melihat insiden yang sudah pernah terjadi sebelumnya, mengidentifikasi resiko yang ada. Nah, itu termasuk dalam metode fault tree analysis. Nah, ini adalah contoh ya fault tree analysis pada suatu perusahaan di mana ini ketika terjadi kecelakaan satu penyebabnya apa gitu. Nah, kontrolnya seperti apa gitu. Nah, dijelaskan di dalam eh, diagram ini. Kemudian ada job hazard analysis, di mana ini adalah teknik yang fokus pada tahapan pekerjaan menjadi langkah untuk mengidentifikasi bahaya sebelum suatu peristiwa yang tidak diharapkan muncul. Nah, jadi untuk metode ini lebih berfokus pada hubungan pada pekerja, tugas pekerjaan, serta lingkungannya gitu ya. Jadi ini kita dapat melihat bahaya yang mungkin terjadi, mengidentifikasi bahaya sebelum peristiwa yang tidak diharapkan muncul. Jadi ini dilihat pada tahapan-tahapan pekerja yang dilakukan oleh pekerja gitu ya, dari sikap pekerja sebenarnya yang diidentifikasi itu.
bagaimana pada tahapan operasional itu dilihat ya, bagaimana sikap pekerja gitu. Nah, untuk menghindari miss-miss kesalahan yang terjadi gitu, yang menyebabkan bahaya kerja gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan job hazard analysis. Jadi bedanya itu dia tuh lebih memperhatikan tentang hubungan dengan pekerja dan sistem operasional yang dilakukan gitu. Apakah sudah sesuai atau belum dan bahaya apa saja yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, jadi JSH ini bisa diaplikasikan dalam berbagai jenis tipe pekerjaan. Akan tetapi ada banyak prioritas pekerja yang perlu dikerjakan, yaitu di antaranya pertama, pekerjaan dengan tingkat kecelakaan atau kesakitan yang tinggi. Selanjutnya, pekerjaan yang mempunyai potensi mengakibatkan luka, cacat, atau sakit walau tidak ada insiden sebelumnya. Kemudian pekerjaan yang jika berlangsung sedikit kesalahan kecil akan menyebabkan terjadi kecelakaan parah ataupun luka. Terakhir, selanjutnya pekerjaan yang baru akan mengalami perubahan dalam proses serta mekanisme. Dan yang terakhir, yaitu pekerjaan yang cukup kompleks untuk ditulis petunjuk pelaksanaannya. Nah, jadi JHA itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya lebih ke hubungan pekerjanya dengan kegiatannya gitu. Bagaimana untuk melihat ya dan mengidentifikasi pekerjaan apa yang jika berlangsung akan terjadi kesalahan gitu, akan menyebabkan kecelakaan parah ataupun luka pada si pekerja gitu ya. Nah, ini adalah job safety analysis ya, contoh formnya. Nah, ini seperti ada dalam form ini ada urutan kerja yang dilakukan. Misalnya, mengambil hasil batang besi cor di sisi kanan mesin gerinda dan memasangnya di ujung roda batu gerinda. Nah, dari pekerjaan ini, potensi bahayanya tangan tergores ujung batang besi cor yang tajam, batang besi cor jatuh mengenai kaki. Nah, upaya pengendaliannya apa? Yaitu dengan menggunakan APD sarung tangan kulit, sepatu keselamatan dan stocking lengan yang disediakan gitu ya. Jadi ini lebih ke urutan kerja yang dilakukan oleh si pekerjanya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah level-level resiko ya, resiko pekerjaan di mana eh, yang jarang terjadi, rare atau unlikely atau possible mungkin terjadi dan ini lebih semakin tinggi levelnya berarti pekerjaan tersebut lebih berbahaya gitu resikonya. Nah, ini adalah contohnya ya skala skala resiko pada kecelakaan kerja. Nah, sekian untuk materinya. Dan saya harap juga teman-teman ini membaca ya materi yang ada di e-learning. Saya harap kelihatan ya. Nah, sekian ya untuk materi tentang eh, resiko kerja. Kemudian di sini silakan teman-teman, bentar, silakan teman-teman baca ya untuk lebih memahami. Untuk lebih teman-teman memahami mengenai uh, teknik atau metode dalam menganalisis resiko kerja gitu ya. Nah, di sini ada banyak ya jurnalnya dan ini contoh kalau ini dia contoh bagaimana penerapan risk management di Amerika di Australia gitu ya. Di Australia bagaimana penerapan risk manajemennya gitu ya. Standarnya seperti apa gitu. Nah, ini ada di sini. Kemudian ini adalah contoh jurnal ya. Jurnal mengenai metode FMEA dan juga FTA atau fault tree analysis sehingga teman-teman lebih memahami ya bagaimana metode analisis resiko pada K3 gitu. Selanjutnya ini ada contoh jurnal FTA gitu dan juga FMEA. Kemudian ada contoh jurnal Hazard and Operability Study. Nah, ini semuanya ada di e-learning ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan, silahkan dibaca ya mengenai
metode-metode dalam menganalisis resiko kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Selain itu, nanti saya akan memberikan kolom diskusi ya teman-teman. Nah, di dalam kolom diskusi itu, apabila teman-teman sudah menonton video ini, nanti di dalam kolom diskusi ada forum, teman-teman silahkan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan dalam kolom diskusi. Nah, silahkan menjawab pertanyaan tersebut di dalam kolom diskusi tersebut, gitu ya. Nanti saya buatkan kolomnya. Nah, untuk kuis nanti mungkin di kelas praktikum ada kuis ya teman-teman, dan juga nanti saya uh, akan dibagikan ya untuk link kuisnya dan juga passwordnya gitu ya. Baik, jika ada pertanyaan boleh teman-teman kirim drop WA di grup gitu ya supaya kita bahas sama-sama. Sekian, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.